Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurbayanti dari PAI 6C Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Insyaallah dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ikatan persaudaraan antara sesama muslim yang subbahasannya ialah mengenai orang Islam itu bersaudara. Sebelumnya kita ketahui bahwa manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa melakukan apapun sendirian dan bergantung kepada orang lain. Nah, di dalam Islam dianjurkan untuk menyambung tali persaudaraan, hubungan persaudaraan sesama muslim, agar terciptanya hubungan yang baik untuk meningkatkan kedekatan antara sesama muslim, sehingga nanti kita bisa menjauhi yang namanya perselisihan di dalam agama. Nah, setelah itu berkaitan dengan itu, di sini terdapat hadis yang berbunyi al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim. Bagaimana sikap kita bersaudara sesama muslim? Yang pertama, layad linuhu, artinya tidak menganiaya dan tidak akan dibiarkannya dianiaya orang lain. Ini jelas ya, sangat jelas gitu. Ketika saudara kita dianiaya, maka kita tidak boleh membiarkannya dianiaya oleh orang lain. Apalagi kita saudaranya, masa kita saudaranya mau menganiaya saudara sendiri? Tidak mungkin kan ya, dan tidak diperbolehkan. Kemudian harus bagaimana lagi sikap kita? Maka di sini kita harus, di sini disebutkan bahwa intinya kita harus membantu jika saudara kita dalam kesusahan gitu. Dan di sini Allah akan melapangkan kesukaran kita di hari kiamat jika kita membantu orang yang sedang dalam kesusahan, saudara kita dalam kesusahan. Niscaya Allah akan membantu kita di hari kiamat nanti, ketika kita berada dalam kesusahan. Kemudian sebagai saudara seharusnya kita menutup aib saudara kita sendiri, supaya nanti ketika di hari kiamat kita akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, seperti itu. Kemudian sebagai makhluk sosial gitu, kita juga harus hidup bermasyarakat tentunya dengan paling dekat kita bertetangga lah, ada dalam bertetangga gitu. Ketika tetangga kita kesusahan, maka kita bantu. Ketika tetangga maksudnya bukan hanya tetangga gitu ya yang berhak kita bantu, tapi kita juga berhak dibantu, karena sesama tetangga kita harus saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Jika ada salah satu atau tetangga yang salah, maka kita berhak menasihati. Namun kita juga harus tahu adanya batasan gitu. Jangan sekonyong-konyong kamu menasihati, tapi jadi gimana ya, jangan sekonyong-konyong. Siapa tahu tetangga kita sedang bad mood dan kita sekonyong-konyong menasihati gitu ya, ujug-ujug menasihati, tetangga kita malah kesel sama kita gitu, dan itu bisa memicu perselisihan gitu antar tetangga. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisinya gitu. Kemudian jika ada permasalahan dengan keluarganya, kita juga jangan ikut-ikutan, karena kita ini siapa gitu. Melihat hal tersebut
jika ada permasalahan lebih baiknya diselesaikan oleh saudaranya gitu ya, ketua atau tetuanya dalam keluarga tersebut, misalnya kakeknya, ayahnya, uyutnya dan sebagainya gitu. Untuk hal itu kita jangan terlalu ikut-ikutan gitu ya, seperti itu. Nah, manfaatnya ialah dari terjalinnya silaturahmi atau persaudaraan ini akan menjadikan hidup bermasyarakat ini berada dalam kebahagiaan, kedamaian gitu ya. Terus lagi mendekatkan antara yang tadinya jauh bisa menjadi dekat gitu. Jadi sebenarnya ini sweet gitu ya, manis gitu. Jadi yang tadinya jauh bisa menjadi dekat, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.